On air, on air. 1, 2, 3. Halo UIbers, selamat datang di podcast UIB On Air episode 10. Saya Dr. Ica, hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu sulit tidur atau insomnia. Banyak orang bilang insomnia itu karena kurang capek aja sih, atau enggak kebanyakan main HP. Nah, hari ini kita sudah bersama Dr. Revit Jayanti SPKJ. Dok, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Dokter Ica. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dokter Ica apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Dokter Oke. gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Dokter Ica gimana? Kayaknya seger banget di puasa. Masya Allah. Oke. Ngomong-ngomong puasa nih dok. Hari ini kan kita mau bahas sulit tidur dok. Atau insomnia. Iya. Jadi di bulan puasa ini kan banyak nih aktivitas malam hari. Ya benar. Orang-orang tuh pada tarawih, kadang tadarus sampai malam. Nah, jadi kebanyakan orang tuh jadi sulit tidur, Dok. Nah, jadi kira-kira itu insomnia nggak ya, Dok? Nah itu belum tentu ya insomnia ya Dokter Ica. Karena kan insomnia tuh pasti ada pengertiannya. Jadi tidak semua gangguan tidur itu adalah insomnia. Jadi Dok, insomnia tuh apa sih, Dok? Oke, kalau menurut pengertian ya Dokter Ica, insomnia itu adalah keadaan sulitnya memulai tidur atau misalnya mempertahankan tidur atau juga tidur bangunnya terganggu. Dan itu juga ada kriterianya. Misalnya dalam 1 minggu itu minimal itu 3 kali, dalam 1 bulan itu bisa minimalnya itu 1 bulan kayak gitu. 3 kali 1 minggu, terus 1 bulannya itu minimal tuh dalam 1 bulan tuh terus-terusan kayak gitu. Sehingga mengganggu fungsinya, misalnya pagi hari jadi bangunnya nggak seger kayak gitu ya. Terus dia juga merasa capek jadinya, terus juga merasa dia itu dalam tidur itu tuh kayak nggak tidur kayak gitu. Tuh kan sering banget tuh Dokter Iya, Ica. Nah benar-benar jadi ya, seperti Dok. itu Dokter Ica. Berarti tetap ada kriterianya ya, Dok? Iya, betul. Nggak semerta-merta harus kita bilang nggak bisa tidur itu insomnia Ya gitu betul, ya? bener banget. Kalau gitu penyebabnya apa ya, Dok, insomnia itu, Dok? Kalau dibilang penyebab tentu banyak ya Dokter Ica, karena penyebab gangguan jiwa itu atau penyebab apapun itu yang termasuk dalam golongan sudah menjadi gangguan itu banyak. Dia tuh multifaktorial, bisa faktor biologi, psikologi, sosial ya. Jadi faktor biologi itu bisa genetik atau ada penyakit-penyakit bawaan misalnya kayak tiroid kayak gitu ya. Terus juga misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, apalagi kalau sudah sampai ke komplikasi kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan bisa gangguan tidur. Jadi penyakit-penyakit kronis bisa menyebabkan gangguan tidur kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari faktor psikologis, banyak nih Dokter Ica penyakit-penyakit jiwa lainnya itu yang mereka itu juga mengalami insomnia kayak gitu, gangguan tidur, bisa depresi, cemas kayak gitu ya, terus juga bisa gangguan penyesuaian kayak gitu ya, bipolar kayak gitu ya, itu tuh bisa mengalami insomnia juga kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya faktor dari sosialnya mungkin tekanan pekerjaan kayak gitu ya, terus juga masalah sama pasangan kayak gitu ya, nah itu bisa tuh menyebabkan insomnia. Jadi multifaktorial, makin banyak faktornya ya bisa aja kemungkinan besar mereka menderita insomnia itu lebih besar juga kayak gitu. Gitu ya, Dok. Berarti bisa jadi karena penyakit-penyakit organik tadi ya, Dok. Betul. Banyak hormon-hormon pasti yang bikin Betul. dia jadi sulit tidur gitu ya, Betul, Dok. betul. Terus kemudian untuk gangguan jiwanya tadi juga bisa menyebabkan insomnia ya, Dok. Benar Dokter Ica. Kalau begitu kapan sih, Dok, seseorang yang sulit tidur itu tuh harus ke dokter gitu? Oh oke. Nah yang namanya gangguan kejiwaan apapun itu ya Dokter Ica, yang sudah menyebabkan hendaya kayak gitu ya, jadi dia tidak berfungsi baik lagi, terus juga sudah terganggu kegiatan sehari-harinya, hubungan interpersonal, intrapersonal itu sudah terganggu. Nah itu sudah harus ke dokter jiwa kayak gitu ya, agar apa? Agar setelah itu bisa dilakukan pemulihan, jadi dia tidak terganggu lagi gitu. Oh gitu. Dok mungkin boleh dijelaskan sedikit, tadi kan karena ada gangguan hendaya gitu Iya. ya. Mungkin teman-teman kita tuh banyak yang kurang tahu. Ya.
apa sih kriteria kekurangan malfungsi dari hendaya itu? Nah gitu. Itu kadang biasa orang-orang nggak tahu. Kadang dikira ya kayak gini dia nggak bisa tidur pagi, bisanya nggak bisa tidur. Sorry dong, nggak bisa tidur malam hari, tidurnya pagi hari gitu. Itu aja kadang-kadang dikiranya, aduh udah depresi berat dan segala macem. Nah bisa nggak dok dikasih tahu apa sih hendaya itu gitu? Malfungsi yang seperti apa yang jadi red sign buat teman-teman itu pergi ke dokter gitu dok. Oke. Kalau misalnya ditanya seperti apa sih hendaya itu? Hendaya itu dia sudah tidak bisa berfungsi normal sebagaimana mestinya. Jadi misalnya tuh dokter Ica, biasanya dia pagi itu bangunnya tuh seger. Ya. Nah sekarang itu udah nggak seger lagi sehingga apa? Menyebabkan produktivitasnya pasti juga terganggu karena dia mungkin di pekerjaannya jadi males-malesan atau di pekerjaannya tuh jadinya mengantuk karena malamnya mungkin nggak bisa tidur gitu ya. Terus apalagi misalnya jadi sensitif gitu ya, biasanya tuh anaknya ceria, senang. Nah sekarang dipanggil dikit aja udah langsung marah kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin dia tidak cukup tidur kayak gitu. Karena gangguan tidur itu juga bisa mempengaruhi mood jadinya kayak gitu ya. Itu satunya lagi. Terus apalagi? Nah gangguan tidur ini kan juga bisa menyebabkan stresor ya buat seseorang kayak gitu ya. Karena nggak bisa tidur terus menerus kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan mereka itu merasa tidak nyaman akhirnya kayak gitu. Nah itu akan mengganggu keseharian mereka gitu dokter Ica. Berarti bukan hanya orang dewasa ya dok, anak-anak juga bisa ya? Iya benar banget. Wah gitu ya. Jadi apakah semua insomnia itu harus minum obat dok? Gitu. Karena kan banyak banget nggak bisa tidur, terus minum vitamin yang bikin tidur gitu. Sekarang banyak banget orang pakai plaster di kelingking biar bisa tidur gitu. Iya. Yang dibeli di toko orange ya dokter Ica. Banyak tuh sekarang dok. Iya. Oke, nah semuanya harus minum obat nggak? Kita biasanya lihat dulu kayak gitu ya. Ini hendayanya gangguannya tuh udah sejauh mana kayak gitu ya. Kalau misalnya dari ringan ke sedang, mungkin kita masih bisa melakukan beberapa treatment ataupun terapi yang namanya itu psikoterapi ya dokter Ica. Mungkin dokter Ica juga tahu kalau dalam kejiwaan itu ada dua nih, farmakoterapi sama non farmakoterapi. Non farmakoterapi itu kan namanya psikoterapi. Nah psikoterapi itu banyak nih untuk gangguan tidur sebenarnya. Bisa relaksasi, terus juga bisa CBTI. Di mana CBTI itu adalah cognitive behavior therapy yang isinya itu di dalamnya ada komponen CBT-nya, cognitive behavior terapinya ditambah dengan sleep hygiene. Gitu. Itu pertanyaan dok, bentuknya. Jadi dia itu kita bikin supaya kognitifnya itu tuh berubah, tidak terdistorsi lagi. Terdistorsi itu maksudnya begini. Biasanya dokter Ica, orang dengan gangguan tidur kayak gitu ya, insomnia gitu. Mereka itu saat mau tidur itu takut gak bisa tidur. Ya, jadi belum lagi tidur gitu ya. Tapi mereka itu sudah memikirkan tidurnya tuh gimana nanti malam, bisa nggak gitu. Terus kalau bisa tuh jam berapa kayak gitu. Nah itu namanya pikiran yang terdistorsi. Nah itu yang harus kita benarkan menggunakan cognitive behavior therapy tadi atau CBT tadi. Tapi kita juga jangan lupa untuk memasukkan sleep hygiene-nya gitu ya. Sleep hygiene tuh misalnya dia tidur itu posisinya yang nyaman kayak gitu ya. Sering banget kan misalnya tidur sama pasangan kayak gitu ya. Nah nanti dokter Ica nih PR banget nih setelah menikah kayak gitu ya. Jadi tidurnya tuh harus yang sama-sama nyaman. Jangan dokter Ica sukanya dingin banget kayak gitu ya. Terus suaminya nggak suka kayak gitu, itu kan mengganggu ya jadinya kayak gitu. Jadi tidurnya di tempat yang benar-benar nyaman kayak gitu. Terus yang kedua, jangan lagi menggunakan gadget maksimal 1-2 jam. Gadget gitu ya, itu tuh dok. semua ya dokter Ica, bukan hanya handphone, laptop, terus juga TV kayak gitu ya. Itu juga termasuk di situ. Terus apalagi mungkin sebelum dia tidur gitu, boleh relaksasi, boleh dengan yoga sebelum tidur ya. Terus juga boleh dengan tarik nafas kayak gitu ya, dengan 4-7-8, tarik nafasnya 4 hitungan, tahan 7 hitungan, keluarkan dari mulut 8 hitungan. Itu bisa juga. Terus apalagi biasanya tuh tidak menggunakan atau tidak meminum kafein ya, baik itu kopi, teh kayak gitu ya. Di atas biasanya tuh jam 5 sih kalau kita sarankan kayak gitu ya. Terus apalagi nih yang suka banget
terganggu ya anak-anak kos biasanya. Karena apa? Kan cuman satu petak ruangan tuh ya Dokter Ica. Semuanya di situ kan. Jadi kadang-kadang tuh mereka makan di situ, ngelakuin aktivitas di situ kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan gangguan jadinya. Nah, itu yang biasanya kita setting supaya apa? Tempat tidur itu benar-benar buat tidur. Jadi bukan dipakai buat yang lain, sehingga otak kita itu mengatakan, "Oh, ini memang tempatnya saya tidur." gitu. Jadi, "Oh, ini memang saya bisa nyaman tidur." Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan Dokter Ica. Oke, berarti itu psikoterapi itu lebih ya dokter lah yang bisa Ya, menilai ya, ya, bagi teman-teman yang mungkin ngerasa ada gangguan dari kriteria-kriteria yang dokter bilang itu sebaiknya sih pergi ke dokter yang ahli Betul, iya. untuk menilai lah terlebih Iya, dahulu betul, gitu ya dok. benar-benar, Jadi bukan semata-mata langsung minum obat Yes, gitu betul. ya dok. Kecuali kalau misalnya udah berat ya Dokter Ica, pasti Gitu kita benar. menggunakan obat kayak gitu. Dan gini, suka banget kan Dokter Ica tuh ya, UIBers ya, suka banget tuh orang-orang tuh bilang minum obat dari psikiater tuh ketergantungan. Oh iya, benar banget ya, itu, itu Dok. benar banget ya. Dokter Benar. Ica pun mungkin paling sering mendengar itu gitu ya. Dan dulu mungkin waktu juga belum belajar juga mengatakan seperti itu juga Betul, gitu ya. Dok. Nah, ini mungkin yang kita perlu edukasi. Tidak semua ya UIBers dan Dokter Ica obat-obat kejiwaan itu dan obat yang kita pakai buat insomnia itu menyebabkan ketergantungan. Oh gitu Gitu. ya dok. Iya, betul. Oke. Sekarang udah mulai tercerahkan, Tercerahkan, gimana ya. teman-teman UIBers tentang insomnia, sulit tidur. Betul. Mungkin boleh dok kasih tips dan trik. Sebenarnya tadi udah banyak sih Iya, betul. dikasih. Cuma boleh di highlight apa saja tips dan triknya untuk teman-teman UIBers di rumah untuk meminimalisirkan sulit tidurnya dok. Oke. Boleh, Dok. Ya, yang pertama mungkin ini sebenarnya tuh bukan sesuatu hal yang pada saat itu aja ya Dokter Ica kita lakukan kayak gitu ya. Jadi setiap hari kayak gitu ya, pada saat kita melakukan keseharian kita lah gitu, itu kan pasti ada stresor, nggak mungkin nggak ada gitu ya, karena kan kita berhubungan dengan orang banyak kayak gitu ya, kecuali kita mungkin hidup dalam kotak gitu ya Dokter Ica, ya jadi nggak apa-apa, itu pun jadi stresor sebenarnya kayak gitu dengan tidak ketemu orang lain gitu ya. Nah kan setiap hari itu adalah stresor juga banyak ini, jadi kita perlu untuk memanajemen stres kita setiap hari gitu ya. Paling gampang apa Dokter Ica? Biasanya melakukan hobi gitu ya. Misalnya Dokter Ica hobinya misalnya olahraga kayak gitu ya. Jadi Dokter Ica bisa nih olahraga kayak gitu ya minimal 3 kali dalam seminggu kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk rilis stresnya Dokter Ica. Terus yang kedua apalagi melakukan hal-hal yang bisa dibilang itu apa ya positif ya kayak gitu ya, mungkin berinteraksi dengan lingkungan gitu ya, punya komunitas kayak gitu ya, karena kan dengan berinteraksi dengan lingkungan kita punya komunitas gitu, kita tuh kan merasa terhubung ya gitu ya. Misal Dokter Ica nih ngerasa wah pekerjaan saya tuh sulit, terus misalnya temenan sama saya yang satu pekerjaan, iya ya akhir-akhir ini tuh agak sulit ya, mungkin karena akhir-akhir ini tuh kita lagi sedang ada promosi besar-besaran kayak gitu misalnya, sehingga kita punya deadline yang banyak misalnya kayak gitu kan Dokter Ica kayak gitu. Terus apalagi mungkin setelah itu ya balik lagi tidurnya yang cukup ya. Jadi sebelum tidur itu kita memang yang tadi yang udah saya sarankan itu mungkin perlu dilakukan setiap hari. Jadi jangan tunggu ada gangguan tidur dulu gitu ya. Jadi relaksasi, yoga kayak gitu itu boleh dilakukan sebelum tidur kayak gitu ya. Walaupun belum ada gangguan tidur kayak gitu. Terus apalagi selain itu ya kita mungkin juga perlu ya mengalirkan perasaan kita kayak gitu ya, dengan salah satunya dengan gratitude kayak gitu ya, journaling kayak gitu ya, terus juga berdoa kayak gitu, itu bisa kita lakukan. Wah keren dok. Terima kasih banyak dokter, Iya. keren banget tips dan triknya teman-teman. Jadi perlu teman-teman perhatikan lagi waktu tidurnya, kriteria-kriteria yang udah dibilang sama dokter Revit. Ya, benar-benar. Jadi boleh diterapkan kalau misalnya memang sulit tidurnya semakin parah ya dok. Betul. Jangan diabaikan begitu saja, Betul, bahwa betul. bisa jadi itu adalah sinyal ya dok, sinyal tubuh kita bahwa ya pikiran kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Betul, iya. Jadi karena Dokter Ica bilang kayak gitu tadi, kita memang perlu highlight ya Dokter Ica, sebenarnya gangguan tidur ini UIBers itu tidak hanya insomnia saja. Jadi banyak penyakit-penyakit gangguan kejiwaan itu warning sign-nya itu adalah gangguan tidur gitu ya.
oh udah mulai keganggu ya tidurnya kayak gitu ya. Walaupun kita mungkin belum bisa merasakan nih ini ada kecemasan kayak gitu ya. Juga ada yang moodnya turun atau moodnya terlalu naik. Nah kita harus lihat nih kalau udah gangguan tidur itu kita perlu jadi red flags-nya kayak gitu ya, warning sign-nya gitu. Iya, benar. Ini ada apa nih sama tubuh kita? Memberikan sinyal apa nih tubuh kita kayak gitu ya. Karena yang sebenarnya gangguan tidur murni itu Dokter Ica itu kan namanya kalau di kita itu diagnosisnya adalah insomnia non organik. Ya, insomnia non organik itu dengan kriteria dia terganggu memulai tidurnya, terus juga mempertahankan tidurnya, tidur bangunnya itu terganggu kayak gitu ya, yang minimal 3 kali dalam seminggu tadi dan itu berturut-turut selama 1 bulan. Terus juga ada preoccupied itu selalu nih mikirin tentang tidurnya terus Dokter Ica gitu ya. Yang tadi saya bilang, kenapa nih nggak bisa tidur? Apa jangan-jangan nanti malam nggak bisa tidur lagi? Terus bisa tidurnya jam berapa? Kayak gitu-gitu ya. Jadi ada preokupasi terhadap tidurnya. Terus selalu merasa kualitas dan kuantitas tidurnya tuh terganggu gitu ya. Jadi nggak nyaman, nggak enak kayak gitu ya. Dan ada apa? Ada gangguan-gangguan lainnya tadi itu kita nggak bisa sepelekan gitu. Jadi mungkin ada depresi, ada cemas, ada gangguan kepribadian, ada bipolar kayak gitu. Itu juga kita perlu lihat gitu. Nah kalau misalnya ada yang tadi itu berarti harus segera untuk setidaknya konsultasi dulu. Kan belum tentu kayak tadi Dokter Ica udah saya kasih tahu belum tentu semuanya pakai obat ya. Yang dari ringan ke sedang itu kan boleh kita lakukan psikoterapi dulu. Gitu Dokter Ica. Jadi nggak boleh diabaikan juga ya, Ya, Dok. benar Sulit banget. tidur itu karena ada yang ya mungkin kita nggak tahu ada penyakit lainnya ya, Yes, Dok, betul. selain daripada gangguan jiwa tadi ya, Dok. Iya benar. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama, Ini Dokter Ica. sudah semoga teman-teman udah mengerti nih tentang insomnia. benar. Sudah bisa diterapkan di rumah. Iya betul. Gitu. Ilmunya luar biasa, Dok. Terima kasih Dokter Ica, terima kasih udah Iya. memberi ruang nih untuk teman-teman UIBers ini tuh tahu gitu ya tentang insomnia ini karena ini suka banget salah kaprah gitu ya, sedikit-sedikit insomnia gitu ya. Padahal kalau misalnya tidak berturut-turut, cuman sesekali aja itu nggak apa-apa Dokter Ica gitu. Gitu, Dok. Oke lah, Dok, kalau begitu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman UIBers, begitulah penyampaian dari Dr. Revit Jayanti SPKJ. Saya Dr. Ica. Saksikan terus UIB On Air dan nantikan episode selanjutnya. On air. 1, 2, 3.